Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menggugah kesadaran diri kita bahwa kita ini adalah hamba yang sedang berlimpah ruah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi yang sedang kita alami, terutama ketika kita masih diberikan semangat untuk memperhatikan agama kita. Ini nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian, ikhwani fillah, di antara ayat yang mengingatkan kepada kita sekalian adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 281, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian terhadap atau saat hari kalian nanti semuanya akan dihimpun kembali menghadap Allah. Lalu setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang terzalimi sedikit pun. Ayat ini, ikhwani fillah, mengingatkan kepada kita hari-hari saat kita nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita adalah hari yang sedang berada di waktu kita beramal, bercocok tanam, mempersiapkan bekal. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathang famulaqih. Wahai manusia, sekarang ini adalah hari-hari Anda bekerja keras, dan pasti nanti Anda akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari pertemuan dengan Allah inilah yang Allah ingatkan, hendaklah Anda perhatikan betul, khawatirkan betul diri Anda, sebab hari itu tidak boleh kita spekulasi. Anda sukses berarti total sukses, Anda yaitu gagal berarti gagal total. Dan kesempatan kita untuk mempersiapkan menghadap Allah adalah sekarang ini. Apa bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau diglobalkan, bekalnya itu adalah bekal ketakwaan. Dan orang yang senantiasa memiliki kesadaran penuh
untuk mempersiapkan hari pertemuannya dengan Allah, itu yang dikatakan mukmin yang cerdas. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina aqyas?" Kanjeng Nabi, sinten sih yang dikatakan orang mukmin yang cerdas itu? Nabi katakan, itu aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Yang dikatakan mukmin yang cerdas adalah, kata Nabi SAW, orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk menghadapi hari setelah kematian. Apa kalau kita suka mengingat mati itu enggak justru membuat kita ini ngelukru, lemes, down, atau kemudian enggak semangat kerja? Orang paling mati. Pripun, Pak? Pripun? Nek ngeling mati terus lemes ngoten atau gimana? Enggak semangat beramal, lesu, lungkrah, loyo, ngopor, mati ya. Pripun? Nah? Ya gimana? Ya kalau orang yang tidak punya keyakinan tentang kehidupan ba'dal mamat, mengingat kematian itu mungkin membuat dia putus asa. Ke arep ngopo lang terus mati. Paling-paling mati. Tapi bagi orang yang mereka punya keyakinan kehidupan ba'dal mamat, mengingat kematian itu merupakan energi yang sangat besar untuk membuat dia justru meledak-ledak untuk melakukan sebuah amalan. Karena bagi seorang yang yakin tentang kehidupan ba'dal mamat, kematian itu bukan akhir segala-galanya. Tapi kematian itu pintu yang mengantarkan kita masuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kampung akhirat. Kata Allah, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya kalau mereka tahu. Nyaman ya nyaman bener, gak nyaman ya gak nyaman bener. Kalau dunia kita gak campur-campur semuanya. Gak ada orang nyaman mutlak, gak ada. Gak orang sengsara mutlak, gak ada. Di antara yang Nabi kabarkan, ketika orang itu masuk jannah, nanti akan ada yang ini menyeru, ya ahlal jannah anna lakum antasihu wala tasqamu abadan, anna lakum antahyaw wala tamutu abadan, anna lakum antashibbu wala tahramu abadan, anna lakum antan'amu wala tab'asu abadan. Wahai ahlul jannah, sekarang Anda sehat dan tidak pernah sakit lagi. Sekarang Anda hidup, nggak pernah mati lagi. Sekarang Anda muda, nggak pernah tua lagi. Sekarang Anda nikmat, nggak pernah sengsara lagi. Kehidupan yang kayak gini ini tidak akan kita dapatkan kecuali hanya kelak di yaumul qiyamah, yaitu kelak di yaumul akhir, ketika orang mendapatkan jannah. Sehat tanpa sakit, hidup tanpa mati, muda tanpa tua, kemudian nikmat tanpa sengsara. Di dunia nggak akan ada kita dapatkan seperti ini.
Sehingga orang yang cerdas adalah yang pertama orang yang banyak mengingat kematian, kata beliau. Dan Nabi katakan demikian, karena dibalik mengingat kematian itu, kata Al-Imam Ibnu Taqqa, akan mewariskan atau akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Man aktsara dzikral maut ukrima bis-salasah, barang siapa yang banyak-banyak mengingat kematian, Allah akan yaitu muliakan dengan 3 hal. 1, nasyatul ibadah, yang kedua suratul taubah, yang ketiga qanaatul qalbi. Kalau kita banyak mengingat kematian itu, 1, kata beliau, akan dimuliakan Allah menjadi orang yang sangat semangat beribadah. Kira-kira kenapa? Apa hubungan antara semangat beribadah dengan mengingat mati? Menjawab enggak? Enggak. Antum gimana? Kira-kira hubungannya gimana antara mengingat mati dengan semangat beribadah? Iya, gimana? Maksudnya diuraikan dikit biar lebih jelas itu. Kok bisa ngiling-ngiling mati kok membuat dia itu semangat untuk dia beramal? Gimana kaitannya? Jadi kan? Lah ya kenapa itu? Hubungannya antara ngingat mati dengan semangat beramal itu gimana itu? Antum? Iya, jenengan. Iya. Dengan kita mengingat mati itu, kita sudah tahu mati itu datangnya mendadak. Kalau mati itu datang menutup kesempatan kita beramal. Padahal yang paling manfaat saat kita menghadap Allah adalah amal yang kita bawa. Maka orang yang ingat mati, dia akan cepat-cepat akan semangat beramal, supaya ketika kematian datang, dia itu sudah memiliki bekal menghadap Allah SWT. Maka orang yang mereka sering mati kematian itu, dia akan selalu siap-siap terus. Dia akan semangat di dalam beramal. Sehingga kalau Nabi juga mengajarkan pada kita, seandainya besok kamu tahu, kalau ini kamu tahu besok itu kiamat, dan kamu pengen nandur kurma, tanamlah. Lah kapan mau panennya? Wong besok kiamat toh ndak sekarang nanam kurma. Bukan yang dipikir itu adalah hasil menanam kurma kapan berbuahnya, tapi setiap amal yang dilakukan seorang mukmin itu nggak ada yang sia-sia. Sehingga kita berkejaran dengan waktu, nggak tahu kematian datangnya kapan, apalagi kalau kita mengingat banyaknya kasus al-mautul faja'ah, kematian yang datang dengan mendadak. Ada yang lagi pesan kopi mati, ada yang lagi olahraga mati, ada yang lagi bal-balan leren dilit mati, ada yang baru pengen ngelitak tempat tidur leren mati. Sehingga orang terkejut-kejut, lah mau lagi ngobrol kalau aku kok mati. Apalagi kalau kita mengingat banyaknya kematian mendadak seperti itu. Jangan sampai kita kedatangan mati dan belum punya bekal. Terus kalau hubungan antara cepat-cepat bertobat dengan mengingat kematian apa kira-kira? Kenapa Pak? Hubungan antara segera bertobat dengan mengingat kematian. Ribon, mboten enten hubungan nih. Ya sama tadi juga. Jangan sampai kematian itu datangnya mendahului taubat kita. Sebelum sempat taubat sudah datang kematian, yang kalau kematian sudah datang, taubat itu enggak diterima.
Kalau sudah yughorghir, nyawa sudah di tenggorokan, tinggal takseknya itu, oh tobat nggak diterima. Maka seorang mukmin tidak akan menunda-nunda tobat. Karena orang itu diazab Allah karena dosa yang dia lakukan yang belum diampunkan oleh Allah, sedangkan tobat itu akan menghapuskan dosa, sehingga kalau dia sudah bertobat, at-taib kamala dan banlah, orang yang bertobat itu seperti nggak ada dosa bagi dia. Sehingga orang sering ingat mati, dia akan cepat-cepat tobat. Ketika dia terpeleset dan melakukan perbuatan maksiat, yang karena memang manusia punya kelemahan, punya nafsu, punya syahwat, dan punya kelemahan yang terkadang dia itu kepleset, tapi seorang mukmin itu akan segera sadar. Bedanya mukmin yang bertakwa dengan orang yang fajir, kalau orang mukmin yang bertakwa itu di antara cirinya, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah tergelincir dalam dosa, bahkan tidak ada ceritanya. Nabi katakan makhluk yang tidak berdosa. Seandainya ada orang yang tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kaum itu. Allah akan datangkan kaum yudnibuna yang dia berbuat dosa, thumma yastaghfiruna, lalu dia minta ampun kepada Allah, lalu Allah mengampunkan. Kalau seorang mukmin dia berbuat fahisah, perbuatan dosa, perbuatan zalim, dzakarullaha, segera dia ingat kepada Allah, imannya itu mengusik, imannya itu mengguncang dia dengan dosa yang dia lakukan, sehingga dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qana'atul qalbi, dan hatinya akan qanaah. Dan ini modal ketenteraman dunia itu qanaah. Yang membuat orang gelisah, kemudian takut, gelisah, sedih, itu diantaranya karena kerakusan dan ambisius terhadap perkara dunia. Sekarang hubungan antara qanaah dengan mengingat kematian apa? Jadi dengan apa kira-kira? Salah ora dosa lho. Ngawur aja nggak apa-apa. Gimana, ikhwan? Antum? Hubungan antara qanaah, apa? Qanaah itu apa? Qanaah itu apa? Merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, berapapun yang Allah berikan dia cukup, matur nuwun, ya Allah matur nuwun, alhamdulillah dia cukup. Dan dia tidak bermental dremis. Apa dremis? Ngatungan, jaluan, karena merasa kurang terus. Karena dia tahu, apalagi berkaitan dengan pendapatan dunia, yang halalnya itu akan dihisab, yang haramnya itu akan diazab. Dan qanaah, dia qanaah karena toh berapapun dunia yang Allah berikan kepada dia, kalau dia mati akan melangkrak, dia tinggal untuk orang lain, sehingga hatinya dia akan qanaah. Dan itu modal besar untuk dia berbahagia. Wa ahsanuhum lima ba'dau istidadan, dan dia selalu mempersiapkan yang terbaik dalam mempersiapkan kematian, untuk kehidupan setelah kematiannya. Secara umum bekal yang terbaik adalah takwa. Fatasawwadu fa inna khairazadi taqwa. Berbekalah kalian wahai hamba Allah, sungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Dan di antara deretan takwa itu yang terbaik yang harus kita siapkan pertama kali adalah menjadi hamba Allah yang bertauhid. Menjadi hamba Allah yang bertauhid. Apa sih tauhid itu?
Apa tauhid itu, Mas? Jadi Mas, tauhid apa tauhid? Apa? Maksudnya mengesahkan Allah gimana? Tauhid itu ya sebagaimana namanya tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan Allah satu-satunya esa. Ini totalitas mempersembahkan amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asalnya tauhid adalah itu. Totalitas, tidak ada yang tersisa, tidak ada satupun jenis ibadah yang dia palingkan kepada selain Allah, totalitas dia persembahkan kepada Allah Ta'ala, itu tauhid. Lah kok terus ada istilah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, kemudian kata orang ini tauhidnya wahabi, bid'ah, trinitas. Wong tauhid tok telu, tauhid itu ya satu. Ya memang tauhid itu satu. Dan asalnya tauhid itu ya ini tadi. Totalitas mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah tanpa satu pun jenis ibadah yang dia persembahkan kepada Allah. Yang kewajiban bertauhid itu diringkas dalam satu ayat. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan berdoa, jangan beribadah kepada selain Allah siapapun. Sehingga tidak boleh ada jenis ibadah jenis apapun, tidak boleh ada ibadah jenis apapun yang dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Seandainya jenis ibadah itu ada 1000, lalu sudah 999 kita persembahkan kepada Allah, dan masih satu yang hanya kita persembahkan kepada selain Allah, maka yang 999 itu akan ambrek, akan hancur, akan ludes gara-gara ada satu ibadah yang kita persembahkan kepada selain Allah. Harus total. Allah tidak menerima yaitu penyekutuan dalam bentuk ibadah kepada siapapun, bentuk ibadah apapun. Yang Allah inginkan murni, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama Allah adalah agama yang murni. Ahadan, siapapun dan apapun tidak boleh diarahkan kepadanya ibadah. Barang siapa yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, baik itu malaikat atau nabi atau wali, atau bahkan sekedar hanya kepada batu, pohon, jin, demit, sama saja. Itu adalah musyrik. Itu adalah bentuk penyekutuan kepada Allah Ta'ala. Enggak beda kita persembahkan ibadah kepada selain Allah yang bentuknya adalah orang-orang soleh yang dekat dengan Allah dari kalangan malaikat, nabi atau wali, ataupun batu, pohon dan semisalnya, itu sama saja enggak ada bedanya. Karena yang namanya musyrik itu memalingkan jenis ibadah bentuk apapun kepada selain Allah tanpa pembedaan. Siapapun selain Allah tidak dibeda-bedakan. Asalnya tauhid ini. Lah kok terus ada istilah tauhid rububiyah segala? Ini tuntutan untuk menjelaskan orang yang ternyata ada orang yang enggak mudeng tentang urusan tauhid atau mengaku diri sudah bertauhid padahal musyrik. Sehingga perlu dijelaskan, kamu itu belum bertauhid loh, kamu itu baru begini, bertauhid itu harusnya begini. Sehingga ini babnya bab sekedar menjelaskan, bukan membuat tauhid menjadi 3. Para ulama ada yang bagi jadi 2, bagi 3, bagi 4, tapi ini babnya bab menjelaskan. Ada yang bagi 2 dengan istilah tauhidul ma'rifah, tauhidul ilmi, al-i'tiqadi, tauhid yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan keyakinan tentang Allah, apa yang harus kita yakini tentang Allah. Lah masuk di sini ini rububiyah dan asma wa sifat.
Yang kedua tauhidut talab, tauhid yang merupakan tuntutan. Ini tauhid uluhiyah. Asalnya tuntutannya ini, tauhid uluhiyah ini, tauhid uluhiyah ini, ya la ilaha illallah. Tapi ternyata ada orang yang mengucapkan la ilallah dan gak mudeng dengan tauhid karena dia taunya la ilaha illallah itu keyakinan tentang Allah, tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Itu sudah dianggap dia bertauhid kepada Allah. Sehingga ketika dia itu datang ke kuburan, kemudian dekem di kuburan, kemudian khusyuk minta-minta di kuburan, nangis ngelulu di kuburan, itu dianggapnya ya nggak ada kaitannya dengan penyimpangan tauhid. Wong saya yang penting kan Gusti Allah satu dan tidak menduakan Allah. Adapun saya datang kepada wali ini orang dekatnya Allah, tak jadikan perantara untuk mengantarkan, ya ini supaya hajat-hajatku diangkat oleh wali ini kepada Allah sehingga lebih cepat terkabul. Maksalian, tauhid seperti yang kita sampaikan tadi. Dan ketika ada orang sudah melakukan penyimpangan bentuk tauhid ini, para ulama kemudian menjelaskan, oh kalau kamu itu baru percaya kepada Allah dalam bentuk kayak gitu, itu namanya belum bertauhid. Karena iblis juga sama dengan keyakinan kamu. Fir'aun juga sama dengan keyakinan kamu. Abu Jahal juga sama dengan keyakinan kamu. Mereka itu orang-orang yang juga punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Iblis juga mengakui Allah. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin, ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api dan Adam Engkau ciptakan dari tanah. Fir'aun hati kecilnya itu yang betul mengakui Allah walaupun dohirnya itu kelihatannya menentang, wajahatu biha wastaiqanata anfusuhum dzulman wa uluwan. Fir'aun itu dohirnya juhud menentang, tetapi hati kecilnya mereka Fir'aun dan kawan-kawannya itu mengakui kebenaran dakwahnya Nabiullah Musa tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan ketika Fir'aun tinggal taksak di lautan. Apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang disembah oleh yang diimani Bani Israel, dan aku termasuk orang Islam. Tapi kata Allah, al-an, kok baru sekarang ya Fir'aun? Wa qad asaita min qablu, kamu dulu maksiat terus, udah terlambat, nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini adalah apa yang Allah tegaskan. Kalau sekedar pengakuan tok tentang Allah itu belum dikatakan bertauhid. Bahkan walaupun dia sudah beribadah kepada Allah, belum dikatakan bertauhid kalau hanya sekedar sudah beribadah kepada Allah. Sudah kayak orang kafir Quraisy. Mereka itu punya berbagai ragam ibadah kepada Allah. Haji tiap tahun atau bahkan menjadi panitia haji. Berdoa kepada Allah, bahkan sempat memurnikan doanya untuk Allah ketika dia dijepit oleh masalah. Ketika dia dihimpit oleh masalah, maka dia sempat memurnikan doanya kepada Allah Ta'ala. Dia punya nadar, kadang-kadang melakukan nadar untuk Allah. Tapi ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang semisal Abu Jahal, Abu Lahab dan yang seperti mereka menerima atau menolak ikhwan? Menerima atau menolak? Menolak. Yang ditolak apanya? Yang ditolak apanya? Ketika mereka ini mengakui Allah, mereka ini beribadah kepada Allah, tapi kok kalau diajak mengucapkan la ilaha illallah kok nggak mau, kok menolak. Yang ditolak apanya? Kenapa nih?
Yang ditolak apanya? Silakan yang lain, ikhwan, siapa mau jawab? Antum? Karena di depan ya tutang-tuting yang depan aja. Jangan nanti pindah tempat pengajian berikutnya di belakang sana. Apa? Yang ditolak apanya? Jaringan? Keyakinannya. Keyakinan tentang apa yang ditolak? Apa jaringan? Yang ditolak apanya? Silakan yang menjawab, siapa? Yang ditolak? Yang ditolak itu ajakan untuk hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan kemudian harus menyingkirkan semua yang mereka sembah selain Allah. Ini yang nggak mau. Kalau ajakan sekedar mengakui Allah, gelem aku. Kalau sekedar diajak untuk beribadah kepada Allah, mereka sudah beribadah kepada Allah. Tapi ketika mereka diajak untuk la ilaha illallah, yang la ilaha itu menolak segala bentuk sesembahan selain Allah, kemudian hanya mempersembahkan totalitas ibadahnya hanya kepada Allah, ini yang mereka nggak mau. Maka kata mereka, aja'alal aliyata ilahan wahidan inna hadza syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan sesembahan kami yang banyak itu menjadi satu sesembahan? Ini perkara yang sangat mengherankan. Atariku ahliyatina lisyairi majnun. Apa kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Ikhwani fillah, itu kenapa mereka tidak mau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sehingga penjelasan para ulama ketika membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma sifat ini ada sekedar untuk menjelaskan, bukan tauhid itu tiga, bukan tauhid kok trilogi, tauhid kok trinitas. Orang yang mereka itu menuduh bahwa para ulama itu seperti melakukan trinitas kepada Allah Ta'ala, ini pertama, kalau orangnya itu enggak geblek-blek-blek, itu memang provokator yang hanya ingin membuat manusia itu benci kepada orang yang memahamkan tentang hakikat tauhid yang yaitu sesungguhnya, sebagaimana seruan para nabi dan para rasul. Ini pertama, kenapa kita yaitu tauhid ini bekal yang terbaik kita menghadap Allah, dan ini adalah diantara maksud tauhid itu seperti itu. Sehingga tauhid bukan sekedar beribadah kepada Allah, tapi tauhid adalah totalitas mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali kepada apapun dan siapapun. Kemudian, ikhwanillah, kenapa kita harus mempersiapkan bekal tauhid ini? Kalau Anda ingin masuk surga secara mutlak, ya syaratnya harus punya tauhid. Selama Anda bertauhid, kondisi tauhid Anda bagaimanapun itu akan memberikan jaminan Anda masuk surga. Beda dengan amalan yang lainnya. Sholat Anda sempurna, puasa Anda sempurna, ibadah haji Anda sempurna, infak Anda Masya Allah, tapi musyrik semuanya ludes. Syirik Anda kayak nuklir gunung kebaikan. Walaupun Anda simpan bergunung-gunung kebaikan yang sudah Anda tumpuk-tumpuk, tapi kalau lalu Anda terjatuh dalam syirik, Allah yang menegaskan sendiri, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik kalau sampai matinya belum bertobat dari syirik, tapi Allah akan mengampunkan dosa yang levelnya itu di bawah syirik atau yang selevel syirik itu di bawah kekafiran jika Allah menghendaki.
Tapi tauhid memberikan jaminan kemutlakan masuk surga. Man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusriku bihi dakhalan nar. Barang siapa mati dalam kondisi dia tidak menyekutukan Allah sama sekali, dia masuk surga. Itu pasti. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, musyrik, pasti masuk neraka. Masuk surga itu ada dua jenis atau dua macam. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dan masuk surga setelah dihisab dan diadab oleh Allah Ta'ala. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ini bagi orang yang membawa tauhid dengan sempurna. Bertauhid dengan sempurna. Yang dikenal oleh para ulama dengan istilah tahqiqut tauhid. Yaitu mentahqiq tauhid. Merealisir tauhid dengan sempurna. Bagaimana bentuk rinciannya itu? Tidak musyrik, tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan maksiat. Orang yang tidak musyrik, tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan maksiat, ini mereka masuk dalam golongan orang-orang yang mentahqiq tauhid dengan sempurna. Apa ada orang yang hidup itu tanpa terjatuh dalam tiga perkara ini? Syirik, bid'ah, maksiat. Ada nggak kira-kira? Ada nggak orang yang sak jeke urip, nggak pernah musyrik, nggak pernah membid'ah, nggak pernah maksiat? Ada nggak? Terus berarti nggak ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Gimana? Gimana? Nggak ada orang terjatuh yang tidak pernah terjatuh dalam maksiat, nggak ada. Berat maupun ringan pasti terjatuh. Terus berarti nggak ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya ada, wong hadisnya begitu ada. Termasuk orang yang mentahqiq tauhid dengan sempurna itu saat dia terjatuh, terpeleset dalam perbuatan maksiat atau dosa, segera dia taubat, taubatnya menghapuskan dosa-dosanya tersebut, dan dia termasuk orang yang seakan-akan tidak pernah yaitu melakukan perbuatan tersebut. Karena at-taib kamala dan banlah. Taubat itu akan menghapuskan ini dosa, sehingga taubat itu seperti orang tidak punya dosa. Sedangkan orang yang mereka matinya dalam keadaan bergelimang dengan maksiat atau mungkin bid'ah, tapi dia masih muwahhid, maka dia boleh jadi akan masuk dalam kelompok jahanamiyun. Orang yang masuk surganya itu setelah diadab dulu di jahanam. Itu jahanamiyun. Dalam ayat Allah menerangkan tingkatan mukmin itu macam-macam. Tingkatan mukmin itu macam-macam. Adanya jaminan mas. Adzan sekarang. Adzan dulu. Oke, silakan adzan ikhwan. Ikhwan fillah, kita lanjutkan pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang tingkatan mukminin itu, mukmin itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum muqtasidu faminhum dzalimun li nafsi wa minhum
muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha. Kemudian kami wariskan kitab ini yaitu Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang pilihan, hamba-hamba yang Allah pilih, hamba-hamba terpilih. Yang hamba-hamba Allah pilihan ini di antara macam-macamnya ada yang zalimul li nafsi, orang yang mereka mendolimi diri sendiri, muslim, mukmin, tapi masih bergelimang dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi dia tidak musyrik. Yang kedua, muqtasidun. Orang yang beragamanya itu pertengahan atau sederhana, dia mencukupkan dengan melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan tidak disibukkan dengan amalan-amalan nawafil. Kalau toh melakukan ya sesekali, tapi tidak begitu mengutamakan. Tapi yang jelas kewajiban ditunaikan, muharramat ditinggalkan. Yang ketiga, sabiqum bil khairat biidznillah. Hamba yang kalau berkaitan dengan kebaikan itu mentalnya mental pelomba, mentalnya mental sang juara. Dia akan bersegera, bercepat-cepatan, ingin saling mendahului dan ingin selalu terdepan dalam kebaikan. Dan itu bagus. Kalau urusan dunia kita nggak boleh tanafus, nggak boleh saling berlomba, karena hasilnya akan tercela, jelek, penuh dengan mara bahaya dan bencana kalau orang itu tanafus dengan dunia. Maka Nabi pernah katakan, mal faqra ahsya alaikum. Aku sih tidak mengkhawatirkan kalian fakir. Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran yang menimpa kalian. Melarat, fakir, kalau dia punya iman, dia tetap akan eksis, survive. Dia tidak akan terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terima kefakiran sebagai takdir Allah dan ridha dengan takdir Allah taala. Dan kefakirannya tidak akan mengantarkan dia kepada kekafiran bersama dengan iman yang dia miliki. Hadis yang sangat terkenal, apa itu ikhwan? Kadal fakru, gimana? Kadal fakru, hampir-hampir kefakiran itu menjadikan seorang kufron, yaitu kafir. Hadis palsu. Dan kenyataannya yang banyak nggak beres agamanya itu yang kaya, bukan yang fakir. Yang fakir itu banyak yang ke masjid, banyak yang ke pengajian, banyak yang masih tawadhu. Tapi kalau sudah sugih itu rata-rata sudah jarang yang mampu masjid. Apalagi nyempatkan duduk di majelis ilmu, tentu illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati Allah. Kata Nabi, aku nggak khawatir kok dengan kefakiran kalian, dengan catatan tentu selama kalian memiliki iman. Justru yang aku khawatirkan itu, walakin akhsha antub sato alaikumud dunya. Justru yang aku khawatirkan itu dibukanya dunia kepada kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum.
lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, lalu kalian berlomba mendapatkan dunia, lalu perlombaan kalian dengan dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana berlomba dengan dunia telah membinasakan orang sebelum kalian. Justru yang dikhawatirkan Nabi ketika dunia itu terbuka bagi manusia. Ikhwanifillah, ini yang Nabi justru khawatirkan menimpa kepada yaitu kita. Tadi apa yang kita sedang bicara tadi? Apa tadi kita bicara sampai hadis ini tadi, ikhwan? Hah? Apa? Mas? Hah? Kefakiran. Iya. Ikhwan fillah, bahwa yaitu kenapa kita mesti yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini zalimul li nafsi. Kita sedang bicara tentang tingkatan orang mukmin itu yang zalimul li nafsi, ada yang muqtasidun, ada yang sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat itu orang yang mereka mentalnya mental pelomba. Ingin menjadi orang selalu terdepan dalam kebaikan. Kalau perlombaan dalam urusan dunia itu tercela karena sering menimbulkan menumpahkan darah, menghancurkan kehormatan, membuat dia itu menjadi musyrik dan kafir karena ingin mendapatkan dunia. Tapi kalau tanafus dengan urusan akhirat itu bahkan yang diperintahkan Allah. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam urusan untuk meraih kemuliaan akhirat hendaklah mereka berlomba-lomba. Ketika Allah mensifati hamba-hamba Allah dari kalangan para nabi dan kaum mukminin yang saleh, kanu yusariuna fil khairat. Mereka ini orang-orang yang berdaulan dalam masalah kebaikan. Dari tiga tingkatan ini, dengan tingkatan yang berbeda-beda ini, Allah katakan dzalika huwa fadlul kabir. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Baik itu menjadi muslim yang zalimul li nafsi, muwahhid yang zalimul li nafsi, muwahhid yang muqtasidun, muwahhid yang sabiqun bil khairat. Ini semuanya adalah pemilik keutamaan, yaitu keutamaan tauhid, keutamaan iman. Kalau dikatakan mukmin itu artinya mukmin yang tidak mencampurkan dengan syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mukmin itu orang yang mereka tidak mencampurkan dengan syirik. Orang yang menjadi muwahhid ini tiga-tiganya dengan perbedaan yang sangat berbeda-beda tadi, itu mereka semuanya itu pemilik keutamaan yang besar. Jannatu adnin yadkhulunaha, mereka akan memasuki surga Aden dengan semua tingkatannya tadi, tentu dengan surga yang berbeda-beda. Yang Abdul Razak menerangkan, kalau yang sabiqun bil khairat dan muqtasidun, ini kelompok yang akan bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kelompok sabiqun bil khairat dan muqtasidun ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Adapun yang zalimul li nafsi, muwahhid tapi masih banyak bergelimang dengan berbagai macam kekurangan kemaksiatan, baik dengan kurang perhatian dengan perkara yang wajib, atau tenggelam atau melakukan yang haram-haram, tapi dia masih memiliki tauhid. Tauhid akan masih memberikan keutamaan bagi mereka. Dan
Nabi kita membawakan riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Allah, yaitu hadis qudsi. Bagaimana Allah bicara tentang bobot tauhid dan keutamaan tauhid. Seperti diantaranya ketika Nabiullah Musa alaihissalam minta kepada Allah, Rabbi alimni syai'an at'uka bih wazkuruka bih wa ad'uk. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa jadikan untuk berdoa dan berzikir kepadamu. Kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabb, seluruh hambamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Musa minta yang lebih istimewa dari kalimat la ilaha illallah. Kata Allah, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Ya Musa, seandainya langit yang 7 dengan semua penduduknya selain Allah itu dan ditambah dengan bumi yang 7 itu diletakkan di sebuah daun timbangan, dan la ilaha illallah di sebuah daun timbangan, akan lebih berat daun timbangan yang ada kalimat la ilaha illallahnya. Allah di yaumul qiyamah kelak akan menunjukkan kepada hamba 99 catatan amal, 99 lembar catatan amal yang setiap lembarnya itu sejauh mata memandang. Sampai hamba ini putus asa, seakan putus asa dengan catatan amalnya. Kata Allah, wahai hambaku, innaka indana hasanah. Anda masih punya satu kebaikan di sisiku. Lalu Allah keluarkan kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kartu tauhid yang dikenal dengan istilah hadis bitokoh. Ini hadis kartu. Kata hamba, Rabbi mahadil bitaqah mahadil sijillat. Ya Rabb, satu kartu ini istimewanya apa dibandingkan dengan lembaran-lembaran catatan amal yang sekian banyak ini? Ditimbang oleh Allah, satu kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan semua lembaran catatan amal lebih berat daun timbangan yang ada kartu kalimat tauhidnya. Ini keutamaan tauhid. Dan Allah juga menegaskan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an ataituka biqurabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, tapi kamu datang kepadaku tanpa menyekutukanku dengan apapun sama sekali, niscaya akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Ini semuanya termasuk di antara keutamaan tauhid yang menjanjikan kepada mereka yang berhias dan berbekal dengan tauhid. Bekal yang paling manfaat. Tapi ikhwas sekalian, tauhid itu bukan ucapan, sekedar ucapan la ilaha illallah. Kalau sekedar ucapan la ilaha illallah, orang munafik niscaya akan menjadi penghuni jannah, ashabul jannah. Tapi Allah mengatakan tentang orang munafik dengan ungkapan innal munafiqina fit darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Ucapan kalimat la ilaha illallah bukan sekedar ucapan lisan, tapi
seperti yang para ulama katakan ketika ditanya alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, wahai syekh, bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Bala, iya. Walakin likulli miftah lau asnan, tapi setiap kunci itu harus punya gerigi-gerigi. Injita bimiftahin lau asnan futihalak. Kalau Anda datang dengan kunci yang bergerigi, surga akan dibukakan untuk Anda. Wa illah lam tuftah lak. Kalau enggak, ya surga enggak akan dibukakan untuk Anda. Apa gerigi-gerigi yang dimaksudkan itu? Gerigi yang dimaksudkan adalah syurutu la ilaha illallah, syarat tauhid untuk diterima Allah itu: satu, berilmu, harus faham apa itu makna kalimat la ilaha illallah. Dua, harus yakin, gak boleh ada keraguan sama sekali. Yang keraguan itu adalah sifatnya orang munafik. Tiga, dia harus jujur mengucapkan kalimat ini, gak boleh bohong-bohongan, gak boleh dusta. Empat, dia harus ikhlas memurnikan ucapan itu, nggak boleh kecampur syirik. Kelima, dia harus ada rasa senang cinta dengan kalimat itu, karena itu adalah perkara terbesar yang Allah cintai. Yang keenam, dia harus tunduk, patuh, ingkiyat kepada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan yang ketujuh, dia betul-betul legowo, al-qabul, menerima total apa yang menjadi ini maksud dan tujuan kalimat la ilaha illallah. Kalau ini dia wujudkan, kalimat ini betul-betul akan memberikan manfaat. Akan memberikan manfaat kepada pengucapnya. Oleh karena itu, ikhwan, ketika tauhid memiliki peran yang sangat penting, khususnya di akhirat, dan sesungguhnya di dunia juga memiliki peran yang sangat menentukan. Karena orang di dunia tidak akan merasakan kebahagiaan hakiki kecuali kalau dia bertauhid. Tapi ini urainya panjang banget. Sehingga seorang dai, ketika kita menjadi seorang dai, jangan pernah tinggalkan membangun manusia yang berawal dari mengajarkan tauhid atau membangun tauhidnya, karena ini pondasi dalam beragama. Zalim kalau sampai Anda dai kemudian membiarkan umat tidak faham tauhid, padahal sudah dakwah puluhan tahun. Sampai akhlaknya bagus, yang lainnya bagus, tapi nggak pernah paham tentang hakikat tauhid. Zalim, dai-nya zalim. Karena kalau sampai orang mati tidak dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah, yang salah pertama adalah dai-nya. Kenapa tidak mengajari tauhid kepada ini kaum muslimin? Ini adalah sekilas apa yang kita ingatkan, ikhwan, sekedar mengingatkan pentingnya kita untuk kembali, yaitu menegaskan bahwa tauhid kita ini bekal pertama dan utama yang tidak boleh kita lupakan. Dan tauhid ini sungguhnya yang akan mengantarkan kita betul-betul memiliki izzah di dunia dan di akhirat, serta betul-betul akan membebaskan kita dari semua yaitu kesengsaraan hidup sesungguhnya di dunia dan sampai juga di akhirat. Saya kira ini ikhwan yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat sedikit, mudah-mudahan Allah memberikan ini taufik kepada kita untuk selalu perhatian dengan agama, karena ini adalah kunci kebaikan bagi kita. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak faham agama. Yang kedua, jangan tinggalkan untuk senantiasa berkomunitas dengan teman-teman soleh, karena di dunia kita ini banyak setan-setan yang akan menyesatkan kita, setan manusia maupun setan dari kalangan jin. Yang ketiga, jangan pernah lupa, bahkan ini yang pertama sesungguhnya, yaitu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita minta kepada Allah, Allahumma ahyini alal Islam wa amitsni ala sunnah, agar kita dihidupkan Allah di atas Islam dan dimatikan di atas yaitu sunnah, alias terus di atas yaitu al-haq. Demikian yang kita sampaikan sekilas, mudah-mudahan manfaat. Segala kurang minta maaf. Jazakumullah khairan.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.